Oke, kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ulangi lagi. Hari ini kita masuk pertemuan keempat kita. Nah, kita bicara terkait teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam. Ini banyak nih kita bicarakan nih. Ada tiga kita bicarakan. Ya, ada tiga yang kita bicarakan. Apa? Kalau konsumsi, apa simbolnya? Simbolnya apa kemarin konsumsi? Udah lupa. Apa simbolnya? Konsumsi. Ini. Oke. Kalau tabungan apa? S. Kalau investasi apa? I. Ya, pegang ini. Hari ini kita bicara terkait bagaimana konsumsi, tabungan, dan investasi itu bekerja dalam ekonomi makro. Makro ekonomi ya. Bekerja dalam ekonomi. Oke? Nah, dalam teori ya, konsumsi ya yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat. Dalam teori konsumsi banyak itu yang mengatakan ada Keynes, ada Adam Smith, ada David Ricardo ya kalau yang klasiknya. Kalau kita bicara nanti ekonomi yang dalam itu fikih atau fuqaha kita seperti Ibnu Khaldun mengatakan juga perilaku manusianya konsumsi itu. Satu ada lagi Imam Al-Ghazali juga mengatakan perilaku manusia juga konsumsi itu ya. Di mana dia mengatakan adalah untuk mengalokasikan pendapatan untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Nah, jadi hampir sama nih, baik yang konven maupun yang ulama pada zaman dulu yang nulis buku tentang perekonomian sepakat bahwa konsumsi itu adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Nah, ya, aspek perilaku masyarakat. Memang perilaku masyarakat kita lihat dari bagaimana dia menghasilkan pendapatan, lalu pendapatannya itu digunakan untuk konsumsi. Ya, konsumsi. Jadi kita lanjut. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Oke. Menurut Robert Malthus, nih Malthus ya dalam bukunya, baca bukunya Depa, and on the principle of apa artinya nih? Kemudahan dalam prinsip populasi atau kita sebut adalah prinsip yang memudahkan dalam mencapai tujuan populasi. Ya yang diterbitkan pada 1798 dengan nama alias Joseph Johnson. Banyak Robert Malthus, dibilangnya namanya Robert Johnson. Namun pengarangnya kemudian diidentifikasi sebagai Thomas Robert Malthus. Ini nanti bicara tentang ekonomi sosial itu kita berarti bicara tentang Malthus banyaknya. Di sini dia mengatakan, baca Ripa, apa katanya? Dalam teorinya, Malthus menggambarkan bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Oke, baca artinya Uswa. Artinya pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Oke, dia mengatakan itu. Nah, Robert Malthus dalam bukunya yaitu NEV on the Principle of Population. Ya, prinsip-prinsip untuk mengendalikan population. Kenapa population itu perlu dikendalikan, kata Robert Malthus dalam bukunya 1798? Karena prinsipnya sederhana katanya, itu bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya deret ukur itu kadang-kadang bisa melonjak, kadang-kadang bisa turun. Tidak ada yang namanya rumusnya.
Ukur kan, ini rumusnya apa? Ya, contohnya coba ukur pakai langkah kakinya Iit berapa panjang ini? Hasilnya ini kan. Oke, bisa Iit ini. Nah, bisa gini-gini kata panjang. Terus begini, ya kan? Ukuran menurut kita sendiri. Langkah kaki Iit, kalau Iit malasnya gini sih. Ya kan? Kalau dia mau semangatnya, wah, kan? Artinya tidak ada rumusannya. Maka dikatakan di sini dijelaskan adalah disebut dengan deret ukur. Dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Nah, deret hitung itu ada rumusnya. Dan kita belajar kemarin ya. Ada namanya kita sebut dengan gimana Pak? Aritmatik dan geometri. Sederhananya, Malthus mengatakan dalam bukunya ya An Easy on the Principle of Population itu adalah pertambahan ya jumlah penduduk itu lebih cepat daripada pertambahan bahan makanan. Artinya sumber makanan itu bersifat terbatas. Terbatas. Disebabkan apa? Disebabkan oleh faktor produksinya juga terbatas. Tanah kah, ya, apalagi manusia yang bekerjanya kan terbatas, 8 jam bisa bekerja ya. Mungkin dia bisa bekerja 24 jam. KO lah dia kan. Nah, ada pula film mengatakan film tentang robotic population. Ada sejarah filmnya dari buatnya. Robot itu pertama bisa kerja 24 jam, akhirnya tergantikan semua manusia jadi robot bekerja. Akhirnya robot itu marah juga. Kok kami bekerja terus, nggak ada istirahat? Ya robot tuh, ada filmnya nanti ya filmnya. Akhirnya dia terus membangkang dengan oligarki, dikuasai lah oligarki itu dari perekonomian. Nah, artinya robot yang menguasai oligarki karena dipaksa bekerja. Nah, itu ilusi, sebuah ilustrasi bagaimana bekerja itu terbatas, manpower itu terbatas waktunya. Apalagi ya, upah dan lain sebagainya. Maka disinilah disampaikan oleh bagaimana bentuk dari teori konsumsi itu. Katakan Malthus ini quantity, ya quantity jumlah. Ini waktu, ya. Nah, di sini pada linier, ya, yang ada bengkoknya seperti elevationnya itu ada seperti mau lingkaran, itu disebutnya sebagai populasi. Artinya sewaktu-waktu populasi itu bisa tinggi sekali. Disebabkan apa? Tidak bisa kita mengatur secara otoritas yang penuh terkait populasi. Sedangkan menurut Malthus, ya, memproduksi makanan itu lurus gini aja, sedikit naiknya. Ya, kenapa di sini? Kita memproduksi makanan ini perlu juga menambahkan kapasitas dari apa? Yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Ada waktu yang menekannya. Tanahnya, manpower-nya, apalagi skill-nya. Itu perlu akumulasi yang ditambahkan juga untuk meningkatkan makanan. Walaupun meningkat, tapi tidak seperti yang terjadi pada populasi manusia. Ini dia. Sedikit, lama-lama. Dalam waktu yang tidak lama, setinggi ini dia. Sedangkan populasi makanan sampai di ujung dia hampir naik tapi sudutnya kecil. Bisa sudutnya berapa nih? Kalau ini dia tegak lurus dari sini. Nah, di sini dia tegak lurus saya populasi itu. Maka di situ Malthus mengatakan terjadinya ekonomi ini salah satunya disebabkan dari teori yang disampaikan oleh Malthus, yaitu manusia itu pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan makanan. Karena pertumbuhan makanan itu perlu waktu. Kalau ada hutan, dibabat hutan itu dulu. Babat hutan, dipastikan tanah itu punya unsur hara dulu. Itu disebut dengan apa?
input faktor produksinya. Cari orang yang mau bekerja lagi. Seperti hari ini dibuat namanya food security oleh pemerintah kita. Ya, dicari tempat, dibuat, disulahkan semua faktor produksi. Belum tentu akan sukses. Nah, mana tahu terjadi berbagai hambatan. Nah, itu kata Robert Malthus. Sudah lama dia ngomong nih. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ada lagi yang mengatakan tentang konsumsi itu dari hipotesis Keynes. Ya, kemarin kita bicara Keynesian. Dia lebih condong kepada melihat permintaan, sedangkan Adam Smith lebih condong kepada supply, bagaimana memproduksi produk tersebut untuk manusia. Kalau dia tidak, kita memproduksi itu tergantung pada banyaknya permintaan, baru kita produksi, baru hidup ekonomi katanya. Ya, di sini dia dijelaskan bahwa konsumsi ditentukan oleh pendapatan. Nah, selesai itu. Nah, tadi kan ini bentuk sosial tadi. Robert Malthus lebih condong bentuk sosialnya. Ya, kenapa terjadi permasalahan sosial pada hari ini katanya? Karena itu katanya, manusia itu lebih cepat tumbuhnya daripada pertumbuhan makanan. Makanya banyak terjadi permasalahan sosial katanya. Orang yang kelaparan dan sebagainya. Ya, contoh sederhana, negara-negara miskin itu lebih condong tingkat populasi itu lebih cepat tumbuh daripada negara-negara maju. Kenapa negara maju dijadikan waktunya itu untuk produktivitas. Negara miskin waktunya itu lebih condong banyaknya yang bersifat hiburan. Salah satunya hiburannya adalah menambah jumlah penduduk. Ya, makanya hari ini kita lihat contohnya apa? Korea sudah mulai kurang populasinya. Kenapa? Semua warga negaranya itu waktunya itu dihabiskan untuk produktivitas. Sampai di rumah capek, habis itu ngapain? Tidur, istirahat. Besok ulangi lagi. Tidur, ulangi lagi. Tidur. Kapan dia hiburan? Kita nggak tahu. Apalagi contohnya Jepang. Jepang hari ini sudah bekerjasama dengan India untuk mengambil atau membolehkan orang India masuk ke Jepang guna untuk dijadikan sebagai manpower menggerakkan perekonomian. Saking tidak adanya lagi populasi yang bertambah, orang India dibawanya. Sampai orang India di situ memasukkan kulturnya di Jepang. Yang mana kultur itu bertolak belakang daripada Jepang. Nah, lihat nanti di TikTok aja tuh. Ya. Nah, coba lah lihat dulu. Ya, lihat di TikTok. Ya, orang India datang ke Jepang, apa dikerjakannya? Nah, lihatlah. Coba lihat dulu. Ayo, 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 Ripa, lihat Ripa, orang India datang ke Jepang. Orang Jepang itu terkenal disiplin, ya kan, negaranya teratur, rapi. Ya, sekarang apa yang terjadi? Ya, karena saking tidak adanya manusianya bertambah. Pertukaran 500. Iya, lihat video-videonya, apa di TikTok lihat videonya apa yang terjadi. Nah, banyak tuh kultur-kultur India yang dipaksakan di Jepang, ya kan? Apa aja yang Rifa lihat di sana? Nah, klikah mereka kan? Nah, ada-ada aja dibuatnya. Yang wilayahnya rapi dan bersih, akhirnya wilayahnya saking Jepang tidak ada manusia. diambilnya manusia dari negara lain. Ya, nah, itu yang dikatakan kenapa lebih banyak negara miskin itu memiliki penduduk daripada negara maju. Itu contohnya. Oke, kita cukup ya. Kita bicara Keynes lagi. Jadi di sini Keynes mengatakan konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan. Ya, yang mana nanti katanya pendapatan itu diistilahkannya adalah pendapatan siap pakai. Pendapatan siap pakai yang disebut dengan disposable income atau disingkat dengan Y besar D kecil. Nah, Y besar D kecil. Apa itu disposable income? Tahu? Pendapatan yang siap untuk dikonsumsi. Kita jelaskan pendapatan yang siap untuk dikonsumsi. Kita gunakan. Nah, kenapa dia siap? Karena dia telah selesai kewajiban-kewajibannya. Apa itu kewajibannya? Kalau Keynes ini kan lebih condong kita ini berarah kepada negara.
Maka negara itu salah satu menjadi yang kita sebut dengan sumber pendapatan negara adalah apa? Sumber pendapatan negara apa? Pajak. Nah, jadi disposable income itu adalah pendapatan kita yang telah kita kurangi dengan pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Sisanya itu kita sebut dengan yang siap kita gunakan untuk konsumsi, baik barang maupun jasa. Ya, maka dalam teorinya Keynes dia mengatakan konsumsi adalah fungsi dari YD. Apa itu? Dia mengatakan C sama dengan ya Y dikurangi oleh X. Apa X tadi? Apa X ini? Tax. Bahasa Inggris tax. Bahasa Indonesia apa? Pajak. Ya, simbolnya TX. Nah, ini dikatakan oleh Keynes dalam teorinya. Ya. Jadi dia mengatakan seperti ini, jika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik, namun perubahan konsumsi lebih kecil daripada perubahan pendapatan. Kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek APC turun. Apa itu APC? Propensity to consumption. Artinya marginal propensity to consumption. Itu kecenderungan untuk mengkonsumsi. Lihat dulu. Jika pendapatan naik, ya, maka konsumsi juga naik, namun perubahan konsumsi lebih kecil daripada perubahan pendapatan. Artinya, ya, AC, ya, lebih kecil daripada apa? AY. AY ya. Atau kita sebut dengan delta Y. Delta C lebih kecil daripada delta Y. Artinya di sini dia mengatakan walaupun pendapatan kita naik, tidak semua pendapatan itu kita gunakan untuk konsumsi. Maka dia mengatakan pertumbuhan konsumsinya itu lebih kecil daripada pertumbuhan pendapatan. Nah, betul juga. Karena selain konsumsi, kita juga nanti butuh apa? Ada lagi dua aspek lagi yang kita pelajari lanjut. Nah, ini dikatakannya. Ya, ini konsumsi. Ini pendapatan. Kita lihat nih di C1 YD1. Nah, C1 ke C2 itu tidak sejauh YD1 ke YD2. Mana jauh? Mana jauh? YD1 ke YD2. YD2 ke YD3 lebih besar daripada C2 ke C3. Maka di sini dia mengatakan apabila pendapatan kita naik untuk dikonsumsi itu lebih besar perbedaannya daripada perbedaan konsumsi kita sebelum dan sesudah pendapatan kita naik. Nah, ini disebut dengan apa C? Ya, perubahan ini di tengah-tengah ini apa C namanya? Apa C? Apa itu kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi. Yaitu rumusnya adalah marginal propensity to consume sama dengan delta C per delta Y. Nah, ini artinya kita untuk menggunakan pendapatan kita konsumsi atau hasrat kita untuk mengkonsumsi atau koefisien kita dalam mengkonsumsi ditentukan oleh MPC ini. Ya, kita contohkan. Pertama pendapatannya 1 juta. Ya, setelah dikurangi pajak ya, YD-nya. Digunakannya untuk konsumsi adalah sebanyak berapa? Kita anggap 500. Ini ribu ya, ini pakai ribu kita buat ya. 1000, ini konsumsi juga 1000. Oke. Lalu naik pendapatannya, YD-nya menjadi 1.500.000 kita anggap. Ya.
Sedangkan konsumsinya cuma naiknya sebesar berapa? 700. Naik tapi tidak sebesar naiknya YD. Lalu naik lagi menjadi 2.000 atau 2 juta. Naiklah konsumsinya menjadi 900 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut tadi. Ini dikenal dengan istilahnya apa tadi? YD. Delta YD. Ya, kita kurangi. Ini kita kenal apa? AC. Delta AC. Yuk kita lihat. Berapa delta YD1? Berapa? Yaitu YD2 kurang YD1. Berapa? 1.500 dikurang 1.000. Berapa hasilnya? 500. Ini kita sebut dengan delta YD1. 500. Nah, lanjut. Delta YD2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 500 juga? 500. Ya. Sedangkan ini, kita lihat ini. Kita lihat. Ya. AC1 berapa? 700. AC1 itu adalah ya C2 dikurang C1. Berapa berarti? 700 dikurang 200. 200. Nah, sedangkan AC2 kita berapa? 900. 200 juga. Otomatis lebih besar ya delta YD daripada delta C. Maka kita lihat MPC-nya. Kita lihat yang dulu MPC1. MPC1. Apa yang kita ambil di sini? AC1 berapa AC1? Delta C1 berapa? 200. Strip. Delta YD1 berapa? 500. Nah, berapa nilainya? Berapa nilainya? Min kok min? 0,4. Nah. Atau kalau kita persenkan berapa? Berapa kita persenkan nih? Berapa kita persenkan? 40%. Jadi, bisa kita sederhanakan, kalau terjadi peningkatan pendapatannya itu sebesar 500, maka dia hanya meningkatkan konsumsinya sebesar 40% dari data dia mengkonsumsi. Artinya 60% lagi dari pendapatan yang namanya itu digunakan untuk hal-hal ini disebut dengan MPC. Oke, nah, jadi MPC keduanya berapa? Ayo, MPC keduanya berapa? Berapa MPC keduanya? Ini MPC 1 nih. Berapa MPC 2? 0,4 juga. 0,4 juga. Berarti berapa? Kan sama angkanya. 40% yuk. Ya, MPC 2 sama dengan 40%. Disinilah MPC itu berada. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ini. Pak, ini apa artinya, Pak? Nah, di sini kan kita coba buat ini kita potong. Ya, ini C sama dengan Y. Artinya di sini kita lihat apabila pendapatan semuanya digunakan untuk konsumsi, maka garisnya disebut dengan garis simetris diagonal, lurus dia. Ya, sama ini 45, ini 45. 45 derajat. Tengah ini sama dengan semua pendapatannya digunakan untuk konsumsi. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ternyata pendapatnya konsumsi itu ada faktor tax. Menurut Ken
Ken. Maka berubahlah jadi seperti ini. C sama dengan A ditambah BYD. Mana B-nya itu ini? Apa C ini B-nya itu? Apa? C. Maka akhirnya seperti inilah dalam bentuk Keynes mendefinisikan konsumsi. Bukan seperti yang simetris diagonal ini. Tapi lebih condong agak datar tapi tetap meningkat. Artinya dia mengatakan tidak semua pendapatan kita itu akan kita gunakan untuk konsumsi. Kalau pendapat kita naik. Tapi kalau pendapatan kita turun, maka bisa dikatakan semua pendapatan kita itu akan digunakan untuk Konsumsi. Karena konsumsi itu nggak bisa kita nego-nego kan. Ya kan? Makan 3 kali sehari. Pendapat kita turun. Itu nego pula kita perut, nego ya. Pendapat aku turun nih. Kita makan sekali sehari lah ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Apa kata perut? Oke Pak, aman tuh. Kan Bapak lagi susah sekarang. Tapi nggak bisa. Itu dikatakan oleh Keynes. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, gambar fungsi konsumsi Keynes memperlihatkan kenaikan pendapatan diikuti oleh penurunan apa C. Penurunan apa? Apa C. Penurunan apa C? Nah, kita coba lagi. Kalau mau meningkat pendapatannya tambah menurun apa C-nya. Ini apa C-nya berapa? 40%. Hah? 40% atau disebut dengan marginal propensity to consumption. Nah, artinya perbedaannya dalam mengkonsumsi. Nah, kalau meningkat pendapatannya, kita anggap ini menjadi dia 3 juta. 3 juta. Dia mengkonsumsi cuma sama karena perutnya kecil, tapi konsumsi tetap naik konsumsinya. Jadi kan konsumsinya 1,1. Nah, berapa PC-nya? PC-nya? Ayo. Berapa? 0,4. 1,4. Ini 3 juta. 3.000 nih. Ini 3.000. Ini 3.000. Kan dikatakan oleh Ken, semakin naik pendapatannya, maka oleh penurunan apa? Apa C? Ini apa C sekarang 40% nih. Kalau naik pendapatannya sebanyak 500.000, maka konsumsinya naik 200. Maka 40% digunakannya untuk Konsumsi. pendapatannya. Sekarang kita lihat ini. Jika naik pendapatannya menjadi 3.000, konsumsi juga naik 200 juga, menjadi 1.100. Berapa PC-nya? MPC-nya? 0,5. Apa? Ini berapa? 1.000. Ini berapa? 200. 200. Nah, 200 per 1.000 berapa? 0,5. Berapa? 200 per 1.000. Berapa? Nih. Jadi APC atau MPC 0,2. sama dengan berapa? 0,2. 2%. Wah, artinya berapa? Dikatakan oleh teori Keynes. Maka orang kaya itu semakin banyak pendapatannya, ini terkonfirmasi kawan-kawan. Semakin banyak pendapatannya, maka semakin banyak hartanya. Bukan semakin banyak dia mengkonsumsi. Tidak, hartanya semakin banyak. Karena dijelaskan oleh Keynes, semakin naik pendapatan itu, maka MPC ini semakin turun. Ini 40%. Sekarang tinggal 20%. Berarti ada 80% yang di space dia punya uang digunakan untuk hal-hal yang bersifat return effect. Atau efeknya menghasilkan pendapatan lagi bagi dirinya. Oke. Lanjut. Kita jelaskan lagi. Implikasi lebih lanjut dari stagnasi. Dampak lebih lanjut dari stagnasi atau tidak berubahnya pendapatan, tentunya pemerintah harus mengimbangnya dengan peningkatan government spending, di mana kenaikan gaya yang tidak didukung dengan penerimaan yang bersumber dari
dalam, maka akan cenderung memperbesar sumber dari luar berupa pinjaman. Ya, pinjaman. Artinya dikatakan, ya, kalau masyarakat itu tidak bisa meningkatkan pendapatannya, stuck pendapatannya, ya stuck, bisa meningkat nih stuck pendapatannya, ataupun turun ke pendapatannya, maka akan berdampak terhadap government spending, pengeluaran pemerintah untuk apa? Untuk mengimbangi pendapatannya dengan potensi dia mengkonsumsi. Contohnya seperti bantuan sosial. Ya, apalagi bantuan ekonomi untuk mereka bisa dimudahkan dalam kegiatan sehari-hari. Apa contohnya? Bantuan sosial contohnya hari ini ada dikasih beras, ya kan? Ada dikasih bahan makanan untuk orang yang benar-benar dia tidak bisa menghasilkan makanan untuk dia sendiri. Asalnya pendapatnya itu terlalu rendah untuk menutupi kebutuhannya. Apalagi untuk para pekerja contohnya. Para pekerja kemarin kan ada tuh bantuan untuk pekerja dikasih uang 600.000 contohnya. Kenapa? Kasih pendapatan, sedangkan konsumsi itu akan terus bertambah karena disebabkan inflasi. Dengan tadi teorinya Malthus. Pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada pertumbuhan makanan. Maka permintaan makanan itu akan selalu bertambah terus. Bertambah terus. Kalau tidak diimbangi dengan produktivitas, maka akibatnya harganya naik. Kalau harganya naik tentu mengurangi pendapatan kita. MPC-nya juga akan naik. Nah, kata Keynes, apabila itu terjadi stagnasi dengan catatan harga bahan makanan juga naik, maka pemerintah akan melakukan government spending. Dari mana tadi? Dari tadi. C sama dengan pendapatan kita dikurangi dengan pajak. Pajak itulah digunakan nanti untuk sebagai penyeimbang kita untuk konsumsi. Contohnya, kalau dia pekerja nih, kalau dia naik moda transportasi umum, contohnya di Jakarta, ya akan ada tuh namanya itu integritas moda transportasi umum. Kalau logika kita itu dipakai harga ekonomisnya, itu pendapatan mereka itu akan turun untuk karena mahal. Supaya bisa pendapatan mereka itu menyeimbangi dari konsumsi katanya, maka pemerintah akhirnya mensubsidi moda transportasi tersebut supaya harganya tidak terlalu tinggi dan pendapatannya bisa digunakannya untuk konsumsi yang lainnya. Ya, yang lainnya. Itu tetap konsumsi, tapi konsumsinya dibantu oleh pemerintah. Apalagi kalau dia pakai motor, tentu dia butuh. Kalau pakai harga ekonomis, mungkin harganya lebih tinggi, akan mengurangi sektor konsumsi lainnya. Maka dibantu oleh pemerintah. Kalau ini terus terjadi, katanya ekonomi nggak berkembang, stagnan terus, pemerintah terpaksa menambah beban mereka untuk government spending. Maka kalau tidak ada sumber dari dalam pemerintah, artinya pajak sudah maksimal ditarik masyarakat. Tetapi untuk pengelolaan negara juga masih berkurang nih, katanya. Buat jalan dan lain sebagainya, maka pemerintah harus melakukan menghasilkan pendapatan ya yang kita kenal dengan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ya, dari sumber lain. Salah satunya apa? Hutang. Kalau itu terjadi terus bertambah hutang. Terjadi terus bertambah hutang. Takutnya nanti pemerintah tidak sanggup membayar. Ya, membayarnya. Kalau MPC ini kemarin kita kenal di ekonomi Nah, kalau dalam ekonomi makro disebut dengan apa? Sama aja sebenarnya, bedanya istilahnya saja, oke? Kita lanjut. Kritik Kuznets terhadap Keynes. Ada lagi nih Kuznets. Dia mengkritik Keynes nih.
Ya, dalam jangka pendek memang kenaikan pendapatan nasional akan menyebabkan APC turun. Namun dalam jangka panjang tidaklah demikian. Ya, implikasi dari penemuan Kuznets tersebut maka fungsi konsumsi dalam jangka panjang melalui titik nol katanya. Kata Kuznets dalam jangka pendek nampak masalah itu. Tapi kalau dalam jangka panjang kita lihat katanya sebenarnya konsumsi kita itu menghabiskan semua pendapatan kita. Karena dalam jangka panjang sebenarnya apapun yang kita lakukan itu adalah Konsumsi. konsumsi katanya. Konsumsi disebabkan fluktuatif kita dalam jangka panjang itu fluktuatif terjadi itu. Kadang kita naik pendapatan kita, kadang kita turun. Kapan jangka panjang itu dia melihat dari 100 tahun. Nah, akhirnya sama saja katanya. Ya, apa yang kita miliki itu kita konsumsi. Kata Gus, nah tapi tidak membantah teori dari yang disebutkan oleh Keynes tadi. Oke. Ini kritik sama aja. Dusenberry sama aja kritiknya ya. Dalam jangka panjang juga. Maksimumkan ya, nanti baca. Ini sama juga pendapat treatment. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Selanjut kita lihat konsep konsumsi dalam Islam. Nah, baca Uswah. Perbedaan fungsi Muslim dengan non-Muslim akan berpengaruh pada fungsi lain seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan dalam fungsi konsumsi, perilaku konsumen Muslim dipengaruhi dengan adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Oke, sebenarnya konsumsi itu konsepnya sama kita dengan yang disampaikan tadi oleh Keynes, yaitu pendapatan kita kurangi dengan kewajiban kita. Kalau kita bernegara, kewajibannya adalah apa? Sebagai seorang Muslim ditambah lagi kewajibannya, yaitu apa? Zakat. Nah, zakat katanya. Hal ini mengakibatkan perilaku konsumen itu lebih pilah-pilah karena dia bayar zakat. Karena dia bayar zakat, tentu ada pula yang kita sebut dengan nilai-nilai Islam dalam konsumsinya. Apa contohnya? Dilarang mengkonsumsi yang haram. Nah, dilarang menerima riba fadol, riba utama tuh. Ya artinya kita mengkonsumsi itu tidak boleh cenderung merugikan orang lain. Makanya dia, apa contohnya? Konsumsi nih, kita makan. Sampah kita letakkan samping rumah orang. Itu apa istilahnya tuh? Zolim kita. Apalagi contohnya nih, kita ingin menambah pendapatan kita. Kan gampang kalau menambah ini. Sekarang kalau kawan-kawan punya uang aja 2 miliar. Kawan-kawan akan bergaji berapa hari ini? Ya, tahu gaji berapa kalau punya uang 2 miliar hari ini? Nah, akan bergaji sebanyak tahu berapa? Tahu? 20 juta sebulan. Percaya? Punya uang 2 miliar hari ini akan bergaji sebanyak 20 juta sebulan tanpa uangnya kurang. Tanpa perlu bekerja. Cukup diletakkan pada surat berharga negara. Atau kita kenal dengan obligasi dalam negeri. Yang ya marginnya diberikannya 6%. Coba kali. 6% itu dari 2 miliar berapa? Nanti kalau punya tanah sekarang 2 miliar jual aja. Coba kali. Tanah kan belum dapat 20 juta kita. Berapa 6% dari 2 miliar? Berapa? Apa ayo? Berapa? Hah? 126%. Nah, kita bagi 12. Berarti dapat kita 10
tanpa kita capek-capek bekerja. Duduk-duduk di rumah aja, tanpa perlu mikir untung atau rugi. Tapi di Islam tidak diperboleh. Ya, ini cara untuk menambah pendapatan. Ya, apalagi kalau dia bekerja. Diletakkannya uang 2 miliar di SBN, dia juga bekerja. Nah, itu tambah banyak pendapatannya. Sedangkan tadi rumuskan semakin meningkat pendapatannya, itu biasanya APC-nya menurun. Tapi di Islam dilarang konsep riba. Tapi hari ini ada lagi yang kita bilangkan sukuk. Sukuk. Ada solusinya sukuk. Apa itu? Udah ada belajar kemarin sukuk. Belum ya? Itu juga sama, margin juga, tapi sifatnya bukan kita meminjam, tapi kita menyewakan sebuah properti kepada negara yang nanti kita belajar tuh, yang nanti kita minta sewanya. Contoh, negara butuh jalan tol. Siapa yang membuat jalan tol? Ibaratkan masyarakat membuat nih. Masyarakat urukanlah untuk buat jalan tol. Urukan untuk buat jalan tol. Nah, butuhnya Pak 100 triliun. Nah, urukanlah masyarakat. Kalau yang 2 miliar, ya kalau dia punya uang 2 miliar, berarti berapa banyak masyarakat yang mintanya itu? Ya, 100 triliun. Ini kita berangan-angan lah. Ini anak ekonomi nggak tahu terjadi besok. Entah siapa jadi dirjen besok kan. 1, 2, 3, 4. Kita bagi sebanyak 2 miliar. Nah, oke, kita hilangkan nih. 9, 9. Berarti berapa tinggal? 100 ribu dibagi 2. Berapa? 50 ribu. Jadi pemerintah mencari sebanyak 50 ribu orang yang punya 2 miliar. Ya, yang punya uang 2 miliar. Carinya 50 ribu orang. Kan Indonesia banyak orangnya nih. 278 juta orang. 85 sekarang ya. Cari 50 ribu orang gampang yang punya uang 2 miliar. Ya kan? 2 ribu. 50 nih. Lalu nanti pemerintah dapat uang 100 miliar dari 50 ribu orang ini. Dibangunlah jalan tol. Lalu pemerintah mengatakan, jalan tol ini akan saya sewa selama katanya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun nih. Saya punya nih masyarakat ini 10 tahun. Ya, dengan katanya sewanya itu 1 tahun sebanyak katanya 1 triliun. 1 triliun. Oke. 10 tahun sebanyak 1 triliun. Nah, ini 50 ribu orang ini. Ya, kita kali lagi. Berapa satu orang dapat? Setahun. Nah, oke, 1 tahun pendapatan. Ini sistem Islam ya. Kita kenal dengan sukuk. Ini kan investasi dalam bentuk riba yang dijelaskan oleh bukunya ini. Ya, ini kita Islamnya nanti kita belajar di pasar modal kan. Oke, ayo, riba. Riba kita harus berhati-hati. Riba mana tuh terjadi nanti ini riba. Ya kan? Ini boleh ada unsur ribanya. Kita menyewakan kepada pemerintah. Pemerintah nyewanya 10 tahun. Dengan 1 tahun 1 triliun sewanya. Dia nyewa 10 tahun. Berarti dia akan bayar sebanyak 10 triliun. Nah, sebelum kita dapat tuh. Ya, kita bagi. Berapa kita dapat per tahunnya per orang? 1 orang yang ikut membangun yang disewakan kepada pemerintah. Ayo bagi berapa? 1 triliun. Dia bisa berhayal. Orang yang kaya sekarang tuh dia berhayal tuh bicara triliun-triliunan. Dia sudah sering ngomong tentang triliun-triliunan. Makanya terjadi dalam dirinya. Mana tahu terjadilah dalam diri kawan nanti ya. Kita nggak tahu kan. Kalau kita bagi 50 ribu. Berapa? Hah? 20 juta. 1 tahun dia dapat 20 juta. Tanpa perlu bekerja. Bagi 12. Berapa? Dapatnya 1 juta 1 juta 6 tanpa dia perlu bekerja.
bekerja tapi lebih kecil daripada riba. Riba tadi berapa? 2 miliar 10 juta. Nah, lebih kecil. Kalau kita anggap pemerintah nyawanya cuma 1 triliun dalam setahun. Setahun. Jadi selama setahun kita dapat 20 juta dari pemerintah terus. Setelah 10 tahun kita dapat berapa? 100 juta. Pemerintah akhirnya tidak menyewa lagi, tapi mau membeli kepada kita. Nah, dibelinya lah seharga modal kita berapa? 100 triliun. Baliklah uang kita lagi. Yang 2 miliar kemarin. Itu dikenal dengan sebutnya SBSN. Surat berharga syariah negara. Bahasa sederhananya sukuk. Diperbolehkan ada fluktuannya. Tapi tidak sebanyak kalau kita ilustrasikan yang seperti ini, tidak sebanyak yang tadi. Riba. Tapi kalau pemerintah mau menyewanya 2 triliun setahun, lebih tinggi kita dapat. Ya, contohnya hari ini, kita tahu ini. Yang lagi berkembang, pemerintah hari ini harus mengeluarkan sebanyak untuk tahun 2025 ini hampir 6 triliun. Untuk apa? NBG. Untuk WUS. Yang mana 4 triliun lebih untuk bayar pokok utang dan 2 triliun untuk bunga. Yang mana 6 triliun ini nanti akan digunakan uangnya dari apa? Danantara katanya. Karena Pak Purbaya tak mau membayar katanya ya. Maka uang Danantara itu uang siapa? Uang kita juga. Rakyat membayar. Faktanya siapa? II tak pernah naik us tuh ya. Bapak tak pernah naik us tuh ya. Tapi ikut membayar. Kita kan uang kita itu. Nah, itu lagi menjadi perdebatan yang alot di media sosial. Ini contoh dari konsep Islam. Ada caranya, tapi kalau kita ilustrasikan kecil. Tapi kalau pemerintah mau misalnya, kami nggak mau Pak 1 triliun Pak. Kecil kali kami daripada yang ada di konvensional. Kami mau negara membayar itu satu sewanya 10 triliun per tahun. Nah, coba kita kali lagi kalau 10 triliun. Berapa kita dapat setahun? Tadi kan berapa? 20 juta. Kalau kita tambah 01 lagi berapa dapat kita? Bagi 12 berapa? Besar. Tapi mau sanggup pemerintah bayar 10 triliun sewanya setahun. Tergantung negara membuatnya ya. Karena sifatnya bukan sifat bunga. Sifatnya adalah sewa. Kalau sewa negara mau sewa tinggi langsung ambil. Sewanya tinggi nih tempat kita gunakan langsung. Makanya besok kalau yang punya uang besar tuh melek sedikit tentang investasi seperti ini. Yang syariahnya ada caranya sekarang. Tapi karena konsepnya masih sedikit, tidak se-efek dari konvensional, maka kemungkinan untungnya juga tidak sebanyak. Ya, bedanya cuma transaksinya aja. Kalau sistem konvensional hutang, ada bunganya, kita dapat bunganya. Kalau ini sistemnya Pak, kita bangun kan untuk negara nyewa untuk kita sampai berapa tahun, lalu setelah dia selesai nyewanya dia beli. Nah, selama dia nyewa itu kita mendapatkan untung sewa. Kalau dia mau beli, tentu kita dapatkan modal kita kembali. Itu disebut dengan investasi model syariah. Nanti belajar tuh suku itu. Oke. Dalam Islam, ya, kita nanti akan banyak terjadi kewajibannya lagi untuk konsumsi. Yang mana salah satunya ada zakat 2,5%. Lagi ada infak sedekah yang mau kita berikan dalam konsep Islam. Agama lain juga seperti itu kok. Mungkin dia nanti belajar ekonomi makro versi agama mereka. Ada juga kewajiban bayar itu bagi sama mereka. Nah, tapi yang kita pelajari Islam. Artinya sebenarnya teorinya bersama, yang bedanya nanti ada yang namanya tuh nilai-nilai Islam yang kita masukkan dalam perilaku masyarakat kita. Pertama, jangan makan yang haram. Maka di Indonesia ini tidak akan eksis lah kalau kita coba untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan kerja pakai
produk haram. Tak akan eksis. Karena tidak akan dibeli oleh masyarakat kita secara maksimal. Yang kedua, masyarakat kita pun mungkin milih-milih untuk menjadi manpower atau pekerjanya. Otomatis yang datang adalah orang luar. Banyak lagi masalahnya tuh. Kayak nih ya, fungsinya tadi. Kalau tadi ya Y dikurang Z. Apa tuh zakat. Dan dalam Islam ya, maka nanti konsumsi yang siap pakai itu ditambah saving ditambah investasi. Oke. Lalu Pak, bagaimana Pak? Nah, jadi karena tadi teori Keynes mengatakan kalau kita semakin meningkat pendapatan kita, maka MPC kita akan semakin turun. Ini kita contohkan tadi. Pendapatan kita dari 2.000 menjadi 3.000. Walaupun naik konsumsi kita cuma naiknya 1.200 juga naiknya ternyata. Ya, karena tidak semuanya kita gunakan. Jadi dari 40% akhirnya menjadi 20%. Berarti sisanya 80%. Kemana kita laksanakan 80% itu? Maka digunakan untuk 2 tahap. Yang pertama sebagai saving. Apa itu saving? Yang kedua sebagai invest. Apa beda saving dengan investasi? Kalau investasi yang Wah, bertambah tahu? sama Di sini ada naik. Kali ini apa? itu tetap kurang. Iya, cobalah kita bayangkan 10 juta dulu dengan 10 juta sekarang. Bertambah atau berkurang? 10 juta dulu kalau beli emas itu dapat mungkin kita 20 emas. Karena dulu emas satu emas itu cuma 500 satu tahun lalu. Sekarang emas berapa? 400. Jadi kalau juta 400 itu berarti cuma dapat 4 Tapi investasi dia akan meningkat terus. Nah, itu bedanya. Jadi dalam teori Keynes yang kita gunakan 20% tadi, ini kan 40, semakin banyak pendapatan kita, maka potensinya 2 akan kita gunakan. Untuk saving atau untuk investasi. Sesuai dengan teori uang. Uang itu teorinya digunakan untuk 4 kegiatan. Apa? Untuk transaksi, membeli barang, untuk apa? Investasi, yang lainnya untuk berjaga, dan untuk spekulasi. Nah, spekulasi ini banyak nih tafsirannya nih. Ada bilang judi lah, ya, ada bilang apa lah, ya. Nah, kalau kita pakai 3 ini aja dulu. Islam untuk transaksi, untuk investasi, untuk berjaga-jaga. Itu yang dikenal dengan saving, berjaga-jaga. Terjadi nanti malam-malam kita sakit anak kita, bank nggak tutup ya, bank tutup semuanya, ya kan? ATM jauh, itu kita harus ada cash. Maka kita gunakan cash kita yang ada di rumah untuk berjaga-jaga. Jadi apa bedanya Pak antara tabungan di bank dengan tabungan? Kalau tabungan di bank itu ada returnnya, ada bunganya, itu disebut dengan investasi. Tapi kalau nggak ada bunganya, seperti contohnya kita di Islam nih, kita kan pakai di BSI namanya pakai wadiah nih kan? Tahu wadiah? Nitip saja kita. Tanpa ada itu nabung. Semakin lama semakin turun nilainya. Ya, nabung. Nah, itu berjaga-jaga untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, yang digunakan dengan uang yang kita yang kita simpan. Itu dalam Islam konsepnya. Oke? Jadi bagaimana investasi? Sama juga investasi. Tadi Bapak bilang, kita gunakan untuk pendapat kita untuk konsumsi.
Semakin tinggi pendapat kita, semakin rendah apa kita. Tentu yang selebihnya kita gunakan untuk perilaku yang dua lagi. Saving dan investasi. Apa fungsi investasi itu dalam negara? Besar. Menjaga stabilan negara. Artinya setiap hari orang kan bertambah umurnya. Bertambah umur, yang kecil menjadi dewasa. Apakah selamanya emaknya ngasih dia jajan yang dewasa? Selamanya sampai dia tua dia kasih emaknya. Nanti tentu dia butuh uang. Dari mana? Yang anak-anak kecil nih yang mau besar. Dari mana? Tabungan. Dia dikasih uang jajan. Dari mana? Dari mana dia dapat uang? Misalnya kita habis kuliah nih, ngapain kita? Kerja. Dari kalau orang yang semakin meningkat pendapatannya dan semakin kecil dia gunakan untuk konsumsi, tak mau berinvestasi, membuka usaha, terbuka nggak lapangan pekerjaan? Enggak. Kalau nggak buka lapangan pekerjaan, anak-anak yang sudah mulai dewasa menjadi kerja, kalau nggak dapat kerja, ngapain dia? Menjadi apa? Kita kenal hari ini dengan sebutan rakyat besi. Urek besi. Yang hari ini kita kenal kalau di perkebunan disebut dengan ninja sawit. Karena dia tidak terserap di dunia kerja. Salah satu faktornya adalah investasi yang tidak meningkat. Atau investasinya bersifat investasi yang kita sebut hari ini investasi moneter. Bukan investasi real. Apa contohnya tadi? Sukuk. Apa contohnya? Obligasi. Orang kaya tuh sekarang semakin banyak dipilihkan cara untuk dia menambah kekayaannya. Maka rata-rata dia tidak akan mau mengambil risiko untuk investasi yang berisiko. Apa itu? Membuka lapangan pekerja, buka sektor real lah, buka kebun lah. Itu kan 50-50. Bisa rugi, bisa Tapi kalau pakai, tadi Bapak jelaskan, yang obligasi negara, yang Pak Purwaya bilang, obligasi negara ini nggak boleh dipakai oleh yang 200 triliun yang saya kasihkan ke Himbara. Tahu, kemarin dia bilang, nggak boleh pakai obligasi untuk obligasi. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka rata-rata orang kaya cari uangnya itu dengan cara obligasi. Dengan cara apa? Kontribusi terhadap keseimbangan keuangan negara. Akibatnya apa? Pendapatan mereka bertambah, tapi lapangan pekerjaan bukan berkurang ya. Lapangan pekerjaan itu tidak menyerap orang-orang yang mulai menjadi angkatan kerja. Kan yang akan bekerja itu orang-orang yang hari ini umurnya 15 tahun, 3 tahun kemudian besoknya dia umurnya berapa? 18 tahun. Kalau nggak buka investasi, dipelebar investasi, maka dia tidak masuk dalam dunia kerja. Kalau nggak masuk dalam dunia kerja, itu masalah. Tadi yang kita lihat, rayak besi lah, ninja sawit lah. Kalau di perkebunan ninja sawit itu, ya kan? Itu kita takutkan nanti. Itu. Maka dalam teorinya, kalau memang semakin kecil kita gunakan untuk konsumsi, maka kita harus gunakan untuk investasi lebih besar daripada saving. Karena kalau kita gunakan untuk investasi, dia ada return-nya lagi. Ada yang profit yang kita dapatkan. Tapi kalau kita saving banyak-banyak, itu berkurang nilainya setiap tahun. Ya, setiap tahun. 10 juta tahun 2010 dengan 10 juta tahun 2020 sama nggak? 2025. Beda. Itu saving. Tapi kalau investasi, kita letakkan pada sektor real, maka akan mengakibatkan nilai yang baik bagi stabilitas negara. Karena apa? Semua yang menjadi penopang negara itu terserap untuk kegiatan produktivitas. Siapa penopang negara? Salah satunya masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak bekerja, maka masyarakatnya akan menjadi masalah bagi negara.
kalau terjadi masalah bagi negaranya, lama-kelamaan dia nggak percaya sama negaranya. Terjadi disintegrasi bangsa. Terjadi separatis. Tahu separatis? Pernah dengar kata separatis? Dia ingin keluar atau ingin membentuk negara sendiri, maka akan mengancam integrasi Bangsa. apa? Di mana terjadinya? Banyak negara-negara yang telah pecah. Karena masalah apa? Tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan bagi generasi yang akan bekerja. Dari mana seharusnya? Dari pendapatannya. Cuma kita gunakan tadi 20%, ya, masih ada 80%, maka 10% itu kita gunakan untuk saving. Maka 80% kita gunakan untuk investasi. Atau tadi kan 20%. Kita gunakan 10 untuk tabungan. Kita letakkan di rumah kita lah, di ATM kita lah. Tapi selebihnya kita gunakan untuk investasi. Bisa kita letakkan di tabungan, ya, untuk negara, supaya negara bisa digunakan untuk para pengusaha, atau kita sendiri yang buka usaha. Oke. Ya, lanjut. Pak, bagaimana kalau tidak kita investasikan harta kita, Pak? Maka nanti kita akan terkait namanya idle capacity. Itu adalah, ya, kelebihan pendapat kita yang cuma kita gunakan 20% untuk konsumsi, 80%-nya tidak kita gunakan untuk investasi, kita tabung, maka akan terjadi namanya idle incapacity, yaitu harta yang menganggur. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan. Ya, berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan. Ya, kenapa? Kita investasikan Pak kita. Uang kita. Kita tabung. Lama-kelamaan apa? Turun nilainya. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau kita nggak dapat pendapatan lagi, kita makan tabungan. Kita dulu istilahnya mantap makan tabungan. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, anggaplah kondisi kedua, kita tetap bekerja, tapi kita nggak mau investasi. Cuma mau menabung. Maka lama-kelamaan kita terkena namanya juga idle capacity, harta menganggur. Maka timbullah zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah konsekuensi dari harta yang menganggur. Kenapa mobil, rumah, ruko tidak kena zakat yang kita gunakan? Karena dia tidak menganggur. Kenapa emas, kalau kita simpan selama setahun, dia kena zakat? Karena dia harta menganggur. Kenapa tabungan kita, kalau kita simpan terus di bank, tanpa kita gunakan untuk investasi, maka dia disebut dengan menganggur. Nah, maka sebenarnya zakat itu adalah upaya untuk harta-harta kita itu tidak kita anggurin. Kita gunakan untuk perekonomi. Ya, artinya idle capacity-nya itu kita kurangi. Ya, sehingga kalau kedua, kenapa harus ada zakat tetap, Pak? Nah, zakat selain idle tadi, ada namanya zakat pertanian. Apa itu zakat pertanian? Yang kita keluarkan setiap kali kita menghasilkan pertanian. Itu disebut dengan zakat produktif. Kita berikan nanti kepada mustahik, kita harap dia juga akan menjadi orang yang produktif. Orang-orang yang sekarang ini lagi susah, kita bantu pakai zakat, kita harapkan dia nanti akan berusaha dan mendapatkan peningkatan pendapatan. Artinya zakat di sini sebagai apa? Penyeimbang kehidupan antara si kaya dengan si miskin. Ya, dalam konsep ekonomi. Dari mana kita lihatnya? Dari tabungan. Kalau kita nabung, kita biarkan uang kita nabung itu tetap kita untuk investasi, maka akan terkena zakat. Intinya, seharusnya uang itu bisa menyerap tenaga kerja, nggak kita gunakan, maka akan terkena zakat.
Siapa yang kita kasih zakat ini adalah orang-orang tadi yang tidak terserap tenaga sebagai pekerja dari uang kita karena kita gunakan untuk tabungan aja. Maka kena zakat. Untuk siapa? Yang seharusnya dia bekerja, pakai investasi yang kita buat karena enggak jadi dia bekerja, maka zakat ini sebagai pengganti untuk mereka. Zakat ini pengganti untuk mereka. Hati-hati. Kalau jadi orang kaya tuh investasi aja lah semuanya. Ya, investasi saja seperti bagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, dibangunnya apapun. Dia berharap hartanya ini nggak ada sama dia. Ternyata lama-kelamaan balik lagi ke dia. Balik lagi ke dia. Karena didengarkan ceritanya kan, Utsman bin Affan itu apa? Seluruh hartanya itu digunakan untuk apa? Untuk kemakmuran masyarakat. Dengan cara apa? Pertumbuhan ekonomi. Intinya investasi dia. Dia berharap uangnya ini nggak sama dia lagi. Ternyata untung semua balik lagi ke dia, tambah kaya dia. Artinya dia ingin bagaimana masyarakat ini merasakan efek dari kekayaannya. Membuka lapangan pekerjaan. Ya, oke. Nih, Pak lihat kan? Yang tadi, ya. Yang tadi, ini contoh dari pola konsumsi Islam. Nah, ini tadi. Ini kebutuhan dasar kita, yaitu Y ditambah iman. Ini konsumsi kita. Apa? Konsumsi dan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini tadi apa? Y kita sama dengan C ditambah S. Artinya pendapatan kita ditambah dengan tabungan kita. Maka inilah yang kita sebut tadi apa? Sistem konsumsi kita. Itu C ditambah apa nih? A ditambah dari ini apa? C. Berapa besar kita? Ini bukan apa C. Pendapatan kita yang telah kita kurangi dari pajak. Dikurang lagi tentang apa? Dikurang dengan BZ. Nah, inilah yang kita sebut dengan potensi kita membayar zakat. Ini saving. Ini di saving. Kenapa ini di saving? Ya, karena pendapatan kita di bawah dari konsumsi kita. Pernah merasakannya? Pernah. Siapa? Bapak dulu waktu kuliah merasakan. Bapak punya pendapatan juga. Kadang-kadang ada lagi disuruh kawan urus ini. Pendapatan. Tapi nggak bisa kita gunakan untuk kehidupan kita secara maksimal. Masih minta sama orang tuh. Wah, makan dikasih orang tuh. Ya, mungkin kita di sini saving. Ini di saving di sini. Lama-kelamaan, sesuai dengan waktu, kita memiliki pekerjaan. Maka lama-kelamaan kita akan saving di wilayah ini. Kenapa saving di sini, Pak? Di sini Bapak jelaskan. Ini kan sama Y sama dengan C tambah S. Di sini pendapatan kita lebih kecil daripada konsumsi. Nah, kalau di sini apa? Konsumsi kita. Ini kan pendapatan ini konsumsi kita. Ini konsumsi, ini pendapatan. Ya kan? Nah, di sini lebih besar konsumsi daripada Nah, di sini apa lagi? Di sini lebih besar pendapatan daripada konsumsi. Maka kita saving di sini. Ya, saving di sini. Dengan catatan kita telah menyelesaikan yang namanya itu apa? Zakat kita. Maka yang kena zakat itu orang yang bekerja, orang yang sudah mapan. Ya. Nah, apakah dia akan mengurangi konsumsi? Insya Allah mengurangi konsumsi juga. Kenapa? Karena kalau kita Islam, kita nggak pakai barang-barang yang sifatnya mubazir. Tadi Bapak jelaskan dulu. Disebut dengan istilahnya apa? Marginal propensity to consume. Kecenderungan kita untuk mengkonsumsi. Kalau konsep konvensional, asalkan kita beli, nggak kita gunakan, tetap disebut dengan konsumsi. Kalau dalam sistem Islam, kita beli, nggak kita gunakan, disebut dengan mubah, zolim kita. Maka perilaku ini juga akan mengurangi apa? Mengurangi untuk kita melaksanakan kegiatan konsumsi ya. Nih, ya kan?
Ini kita dalam manfaat-manfaatnya ya, nanti bisa dibaca kan. Oke, Pak cukupan ya. Ada pertanyaan silakan, nanti Bapak kasih eh videonya nanti ya. Ada pertanyaan silakan. Cukup? Cukup. Oke, Pak cukupan ya. Nanti baca lagi Bapaknya PPT-nya atau nanti bisa dilihat di YouTube rekaman untuk kuliah hari ini ya, supaya bisa lebih paham. Artinya Bapak nggak sampai ke yang lain, ini bisa kita sebut dengan bisa dibaca saja. Nanti Bapak kasih modul Bapak juga terkait ekonomi makro, nanti kalau bisa modul itu difotokopi saja. Kalau memang ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya cukup di HP saja dibuka. Oke, Bapak sudahi. Intinya tadi apa jelas bahwa perilaku konsumsi itu adalah perilaku masyarakat tergantung ideologi atau tergantung latar belakang masyarakatnya. Kalau masyarakatnya berlatar Islam, maka ada yang namanya itu barrier atau batasan-batasannya terkait konsumsi. Tadi ya konsep Keynes mengatakan apabila pendapatan kita naik, maka konsumsi kita akan semakin turun ya. Ya dari pendapatan kita. Tapi dengan catatan pendapatan itu boleh naik dengan cara yang baik. Dengan cara-cara yang solid. Ya, untuk keberkahan kita bersama. Selanjutnya, dalam teori Keynes, yang kita peroleh itu digunakan lebih kecilnya adalah untuk konsumsi. Selebihnya akan digunakan untuk apa? Investasi dan tabungan. Tabungan boleh, tapi jangan secara mayoritas. Mayoritas adalah untuk investasi. Apa gunanya? Supaya kita bisa menghasilkan lapangan pekerjaan dan menyerap potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitar kita. Supaya dia tidak menjadi masalah ekonomi atau masalah sosial di kemudian hari. Islam juga memandang seperti itu, maka ada zakat. Maka orang yang banyak nabung, maka dia kena banyak zakat. Orang yang banyak investasi, buka usaha, dia tidak banyak kena zakat. Kenapa? Dia telah memberikan manfaat untuk orang banyak, buka lapangan pekerjaan. Ya, kalau yang banyak nabung, dia tidak buka lapangan pekerjaan, tapi dia nabung untuk dia berjaga-jaga untuk dirinya, dia takut akan terjadi di kemudian hari untuk dirinya. Maka dampaknya dia harus menanggung orang-orang yang tidak dapat pekerjaan. Maka wajib mengeluarkan zakat. Itu dalam konteks ekonomi makronya. Artinya Islam juga menjaga keseimbangan semua stabilitas ekonomi. Jangan sampai tadi yang disebut Malthus. Pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan makanan. Ya, orang yang menjadi apa? Ninja sawit yang menjadi rayap besi itu kadang-kadang bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh dilakukannya. Tapi kenapa? Dialah karena nggak punya pekerjaan. Maka terpaksalah dia melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Inilah tugas kita nantinya. Jadi nanti kalau kawan-kawan menjadi seorang yang mengambil kebijakan, pahami ini nanti. Ya, pahami ini nanti. Apalagi kalau menjadi seorang bos dari perusahaan besar. Pendapatan kita, ya, ini. Tentu konsumsi kita apa? Kalau dalam perusahaan disebut dengan operasional, bayar gaji, sewa gedung, apalagi. Dan lain sebagainya. Tentu ada saving untuk tabungan kita di perusahaan. Untuk apa? Guna-guna nanti kalau terjadi yang namanya itu akan tidak menentu. Tapi selebihnya akan kita gunakan untuk apa? Mengembangkan perusahaan, ekspansi besar-besaran. Supaya apa? Supaya lebih banyak menyerap tenaga kerja. Yang gunanya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Usaha kita berkembang, tenaga kerja bertambah, orang yang bekerja juga akan membeli barang kita karena dia butuh konsumsi juga. Tapi dengan catatan berjalan dengan baik. Tanpa ada yang namanya kejadian-kejadian yang di luar nilai-nilai Islam. Bayangkanlah kalau ada perusahaan sekarang yang banyak untungnya nggak mau dia investasi lagi uangnya. Apa yang terjadi? Nggak nyerap tenaga kerja. Nggak nyerap tenaga kerja, apa yang terjadi? Masalah. Karena tadi dibilang oleh Malthus dari awal. Jumlah penduduk itu tidak akan di bawah jumlah makanan.
maka makanan itu terbatas, maka ada harganya. Siapa yang bisa makan? Yang punya dari mana uang dapat? Dari kalau nggak punya pekerjaan dia, maka dia tetap mencari makanan, tapi dengan cara apa? Sulit. Itu menjaga stabilitas ekonomi. Maka butuhlah yang pertama itu peran pemerintah, yang kedua pengetahuan kita terkait bagaimana yang kita sebut korelasi atau hubungan antara pendapatan yang dalamnya ada konsumsi, ada investasi, dan ada tabungan. Jadi kalau semua orang di Indonesia paham tentang ini, maka banyak akan terbuka lapangan pekerjaan. Tapi yang bersifat sektoril, jangan yang bersifat sektor tadi moneter. Ya, Bapak bilang ini boleh, tapi kalau ini nggak nyerap tenaga kerja, nyerap kok Pak dari tol, oke nyerap nggak apa-apa, kan pemerintah yang buat tuh jalan tolnya, nyerap tenaga kerja. Tapi kalau kita sendiri yang buat, itu akan lebih banyak tenaga kerjanya. Jalan tol kan terbatas tenaga kerjanya. Tapi kalau misalnya 2 miliar, ini 500.000 orang nih ya, masing-masing 2 miliarnya itu dibukanya apa contohnya? Contohnya dibukanya kayak Indomaret, ya kan? Minimal kan karyawannya 3 orang. 3 orang kali 50.000 berapa isinya? 3 kali 50.000, 150 orang diserap tenaga kerja. Ya, 150.000 orang. Satu orang menanggung 2 anak. Berarti dia telah memberikan apa? 2 anaknya, 1 istrinya. Berarti ada 4 orang di sana dalam satu keluarga itu. Berarti sudah menyelamatkan 600.000 orang. Kalau jalan tol dibangun, yang bekerja semua sampai nggak 600.000 orang? Sampai nggak? Nggak sampai kan? Walaupun bukan tenaga kerja, tapi tidak sebesar kalau ini jadi sektor real. Ya kan? Kalau jalan tol dibangun oke, tidak masalah. Tapi nggak banyak pekerjaan yang dibuka. Artinya masih banyak potensi-potensi ekonomi yang tidak dimaksimal. Masalah lagi. Makanya nanti kita akan melihat keseimbangan sektor moneter dan sektor real untuk menjaga kesinambungan negara. Ya, Bapak cukupkan ya. Mulai kita hari ini. Ada pertanyaan? Ya, Ripa minggu depan. Ya, tagihannya. Apa tagihannya? Tugas. Tugas. Apa tugasnya? Dan Ya, tentang minggu sejarah ekonomi makro dalam besar. Islam. Oke, Bapak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.